Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang hukum Mendel 1. Yuk kita lihat apa sih hukum Mendel 1 ini? 1 disebut hukum segregasi yang mengatakan bahwa waktu pertemuan gamet terjadi segregasi, yaitu perpisahan alel-alel suatu gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Hukum Mendel 1 biasanya disimpulkan sebagai persilangan monohibrid. Apa sih persilangan monohibrid? Yaitu merupakan perkawinan yang menghasilkan pewarisan satu karakter dengan dua sifat yang berbeda. Misalnya pada warna bunga yang merupakan karakter tanaman yang diamati satu karakter. Pada contoh persilangan monohibrid, pada generasi pertamanya, P1 yang merupakan parental pertama atau induk disilangkan antara berbunga ungu dengan berbunga putih dengan genotipnya untuk bunga ungu adalah U besar dan untuk yang berbunga putih adalah U kecil. Gametnya berupa U besar dan U kecil. F1 yang merupakan filial pertama atau dikenal dengan anakan pertama yang menghasilkan 100% U besar U kecil yang merupakan tanaman berbunga ungu. Bagaimana untuk generasi selanjutnya? Selanjutnya pada generasi kedua, P2 yang kita silangkan tadi, yaitu U besar U kecil, kita silangkan sesamanya dengan berbunga ungu, maka gametnya yang kita dapatkan yaitu U besar U kecil sama U besar U kecil. Nah, untuk F2-nya kita buat kotak-kotak di sini. Di sini ada U besar U kecil, kita pindahkan masih dapat disimpulkan bahwa yang U besarnya terdapat 1 berarti 25%, sedangkan U besar U kecilnya ada 2 berarti 50%. Maka totalnya adalah 75% yang berwarna ungu. Untuk yang U kecil terdapat 1 berarti hanya 25% yang berwarna putih. Hal penting dalam membaca fenotip, jika genotipnya adalah U besar U kecil, maka harus dibaca fenotipnya dimulai dari huruf pertama yang paling besar. Maka dibaca hanya U yang itu yang berwarna ungu. Sedangkan yang U kecil yang berwarna putih sifatnya resesif tersembunyi. Maka yang lebih menonjol adalah bunga berwarna ungu. Kita lihat contoh soal berikut. Persilangan kacang ercis biji bulat heterozigot dengan kacang ercis biji kisut. Bulat dominan terhadap kisut. Maka keturunan yang diperoleh dari persilangan tersebut adalah, pada soal di atas maka diketahui kacang ercisnya heterozigot. Kalau heterozigot, maka kalau untuk buat genotipnya ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Berarti kita buat di sini B besar, B kecil. Karena apa? Karena bulat dominan terhadap kisut. Maka kacang ercis kisut ini kita buat B kecil, B kecil. Karena dia sifatnya resesif, sedangkan yang bulat adalah dominan. Lalu yang ditanya, berapa keturunan yang diperoleh? Berarti F1 yang ditanya. Nah, sekarang kita cari bersama. Di sini P1-nya B besar, B kecil untuk bulat heterozigot disilangkan dengan B kecil untuk kacang ercis yang kisut. Untuk gametnya yaitu B besar, B kecil, dan B kecil. Maka F1 anakan yang diperoleh yaitu di sini kita pindahkan yang gamet-gamet ini ke dalam tabel. Nah, kita silangkan yaitu nanti B besar dengan B kecil, lalu B kecil dengan B kecil. Nah, yang B besar B kecil itu adalah bulat, sedangkan B kecil adalah kisut sebanyak 50% dan 50%. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Jika terjadi persilangan antara dua tanaman kacang ercis, ternyata dihasilkan keturunan dengan perbandingan 1 biji hijau banding 1 biji kuning, dan diketahui hijau dominan terhadap kuning, maka kemungkinan genotip dari kedua ercis tersebut adalah, berarti di sini kita ditanyakan di soal yaitu induknya yang menghasilkan hasil persilangan antara biji hijau dengan biji kuning. Nah, kira-kira apa jawabannya? Yuk kita cari.
Kalau kita lihat option A, itu H besar disilangkan dengan H kecil. Kalau kita cari, itu kemungkinannya nanti diperoleh anakannya hanya H besar H kecil yang 100% berbiji hijau. Nah, berarti tidak sesuai dengan hasil perbandingan. Pada option B, di sini disilangkan antara H besar dengan H besar, berarti biji hijau dengan biji hijau. Nah, maka itu jelas anakannya 100% yang biji hijau, juga tidak sesuai dengan yang diminta, yaitu 1 hijau dengan 1 biji kuning. Bagaimana dengan option C? Di sini disilangkan H besar H kecil dengan H besar H kecil. Nah, dapat diketahui F1-nya di sini yaitu 3:1. Yang 3-nya itu biji hijau dan yang satunya itu adalah biji kuning, juga tidak sesuai dengan yang diminta soal. Lalu bagaimana dengan option D? Nah, D di sini disilangkan H besar dengan H besar H kecil. Nah, maka kalau kita lihat di sini, otomatis yang H besar ini lebih dominan. Maka di sini didapatkan F1-nya yaitu 100% biji hijau. Nah, berarti dari A sampai option D tetap salah ya, tidak sesuai dengan yang diminta soal. Nah, maka jawabannya yaitu E. Maka jika disilangkan H besar H kecil dengan H kecil, maka didapatkan F1-nya yaitu 1 biji hijau dan 1 biji kuning. Maka sesuai dengan yang diminta soal, maka jawabannya adalah E. Bagaimana mudah bukan? Nah, sampai di sini ya untuk video kali ini.